Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas mengenai sistem gerak pada manusia. Untuk pertemuan minggu depan kita sudah membahas mengenai komponen yang pertama, yaitu rangka dan tulang. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan fokuskan untuk membahas tentang otot. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 besok puasa. Ya, besok puasa. Nah, apa bahasan kita pada hari ini? Mekanisme kerja otot. Ya, kita membahas mengenai otot. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian otot. Yang kedua yaitu membahas mengenai jenis-jenis otot. Yang ketiga membahas mengenai karakteristik otot. Dan yang keempat membahas mengenai mekanisme kerja otot. Dan selanjutnya kita membahas mengenai sifat kinerja otot. Dan yang terakhir membahas mengenai kelainan dan penyakit pada otot. Nah, pada 6 submateri ini kita akan membahas untuk pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita akan membahasnya secara tuntas. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian otot. Nah, pengertian otot ini, Ibu ingin menanyakan kepada Anda semuanya. Kita tentu tidak pernah mendengar bahwasanya otot ini. Apa sih yang dimaksud dengan otot? Siapa yang tahu? Alat gerak aktif, Bu. Ya, bagus sekali Ilet. Aplaus untuk Ilet. Nah, ya benar. Otot adalah alat gerak aktif yang menyokong pergerakan pada manusia. Nah, otot ini terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, jenis-jenis otot itu, jenis otot terbagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama otot polos, Otot lurik atau otot rangka. Nah, selanjutnya yaitu ada otot jantung. Ya, bagus sekali. Nah, pertama sekali kita akan membahas yaitu mengenai otot polos. Nah, otot polos ini merupakan otot yang berada atau yang terletak pada saluran pencernaan, seperti saluran pencernaan, pernapasan, peredaran darah, serta biasanya terletak pada daerah dinding rahim. Nah, otot polos ini biasanya memiliki ciri-ciri berbentuk seperti gelondong dan intinya itu berada di tengah, yaitu berjumlah 1. Kerjanya itu tidak secara sadar. Maksudnya itu kinerja otot polos ini dia tidak menunggu respon terlebih dahulu dari otak. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai otot lurik atau disebut dengan otot rangka. Kenapa disebut dengan otot rangka? Siapa yang tahu? Karena otot ini melekat menutupi rangka. Ya, bagus sekali Laras. Aplaus untuk Laras. Nah, ya benar yang dikatakan oleh Laras bahwasanya otot rangka ini atau otot lurik ini, katakan otot rangka dikarenakan letak dari otot lurik ini biasanya terletak pada rangka kita. Nah, yang selanjutnya ciri-cirinya yaitu salah satunya yaitu dia berbentuk silindris. Nah, berbentuk silindris dan biasanya intinya itu terdapat di tepi dan jumlahnya banyak dan cara kerjanya pun secara sadar. Nah, selanjutnya yaitu otot jantung. Nah, otot jantung terakhir adalah otot jantung. Otot jantung ini terletak pada organ jantung kita. Fungsi dari otot jantung ini adalah untuk memompa darah, membantu jantung untuk kegiatan memompa
ini dia berbentuk seperti silindris tapi dia bercabang. Nah, intinya itu banyak dan terletak di antara ruas cabang dan bekerja secara tidak sadar, sama seperti kinerja otot polos. Nah, selanjutnya sampai sejauh sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya. Iya, silakan Nila. Kalau otot lurik itu contohnya di bagian mana ya, Bu? Nah, otot lurik itu biasa ibu katakan tadi di bagian rangka kita, seperti contohnya yaitu pada pada betis kan itu ada tuh otot. Nah disitulah contohnya salah satunya otot lurik yang membantu pergerakan kita pada bagian ekstremitas bawah. Nah, selanjutnya kita masuk saja ya untuk mempercepat waktu. Kita masuk pada karakteristik otot. Nah, karakteristik otot ini dia terbagi menjadi 3. Nah, karakteristik otot ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu, siapa yang tahu? Silahkan. Kontraktibilitas. Nah, yang pertama kontraktibilitas, yaitu yang kedua adalah ekstensibilitas. Dan yang terakhir elastisitas. Nah, kita membahas yang pertama yaitu kontraktibilitas. Nah, kontraktibilitas ini adalah kemampuan otot untuk memanjang. Maksudnya itu ketika mengulangi kontraktibilitas ini adalah kemampuan otot untuk memendek, sedangkan ekstensitas ini untuk memanjang, dan elastisitas kemampuan otot untuk kembali ke keadaan semula. Ya, bagus sekali ya anak ibu semuanya. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja otot. Nah, mekanisme kerja otot ini yaitu otot akan bekerja apabila dia menerima rangsangan dari neuron sensorik, maka sinyal yang didapatkan dari saraf tersebut akan ditangkap oleh otot dan dia akan berkontraksi. Nah, hasil dari kontraksi otot ini akan menghasilkan gerakan yang seperti kita lakukan pada saat sekarang ini. Nah, contohnya saat kita berjalan, menulis, menggambar, itu adalah bagian dari kontraksi otot, bekerja dari hasil kerja kontraksi otot kita. Nah, selanjutnya yaitu sifat kinerja otot. Sifatnya itu ada 2 di modul sudah ibu modul yang ibu bagikan di Google Classroom sudah ibu bagikan. Apa saja sifat-sifat dari kinerja otot ini? Otot antagonis. Iya, benar. Yang pertama yaitu antagonis. Nah, antagonis ini apa sih? Yang dimaksud dengan sifat otot antagonis? 2 otot yang bekerja saling berlawanan. Ya, bagus sekali Ilet. Pos untuk Ilet. Nah, ibu beri nanti plus 5 pas ulangan hariannya. Kasih, Bu. Nah, selanjutnya ya benar yang dikatakan Ilet tadi, bahwasanya antagonis ini adalah sifat kinerja otot yang berlawanan. Misalnya, otot pertama kontraksi, maka otot yang lain akan berelaksasi, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sinergis. Benar? Benar, Bu. Bu. Nah, sinergis. Apa sih yang dimaksud dengan sinergis ini? 2 otot yang bekerja bersamaan. Ya, benar. Maksudnya itu otot tersebut dia bekerja secara bersama-sama. Misalnya dari awal dia kontraksi, maka otot berikutnya pun juga akan kontraksi. Contohnya terdapat pada otot apa? Siapa yang tahu? Otot-otot pronator. Nah, bagus sekali Ilet, bagus. Untuk Ilet. Ya, otot pada pronator. Nah, selanjutnya sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Sepertinya tidak ada. Ibu yakin anak-anak ibu semuanya sudah paham akan materi yang ibu sampaikan. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai kelainan dan penyakit pada otot. Nah, apa contoh dari kelainan dan penyakit pada otot? Apa ada ibu bagikan? Oh, ternyata mungkin ibu salah ya, ibu keliru, lupa membagikan di Google Classroom. Salah satu dari kelainan contohnya ya ibu sampaikan,
yaitu contohnya ampliostrofi dan kram otot. Kram otot. Nah, itu adalah salah satu jenis kelainan dan penyakit yang menyerang sistem otot pada manusia. Baiklah anak-anak semuanya, dari penjelasan ibu yang panjang lebar ini, apakah anak-anak semua masih ada yang ragu dan ingin ditanyakan kepada ibu sebelum kita mengakhiri materi kita? Sepertinya tidak ada. Baiklah, ibu jika tidak ada, ibu yang akan bertanya kepada anak-anak semuanya, yaitu lihat ya gambar ini. Bentar. Ibu ingin mengetes kemampuan anak-anak semuanya dari penjelasannya ibu tadi yang ibu jelaskan, karena itu juga di terbatas media kita nggak ada, maka ibu akan gambarkan saja. Maklumi saja ya, gambar ibu tidak terlalu bagus. Ya bu, yang jelas bu. Baiklah, misalnya seperti ini. Setelah anak-anak semua lihat, apa kira-kira gambar yang ibu buat di depan? Ya, silakan Laras. Yang gambar pertama itu otot lurik bu. Iya, yang Salah bu. ya salah Laras. Saya bu. Ya, silakan Nila. Otot polos. Ya, benar. Close untuk Nila. Ya, yang pertama yaitu adalah otot polos. Yang kedua, Lurik bu. belum tepat. Jantung bu, jantung. Ya, bagus Laras. Yang yaitu otot Jantung. jantung. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah otot lurik. Otot lurik atau otot rangka. Nah, di sini untuk mengtes evaluasi akan pemahamannya ibu sampaikan. Silakan salah satu dari anda semuanya menyebutkan siapa yang bisa. Silakan acungkan tangannya. Sebutkan masing-masing 2 dari ciri-ciri otot yang telah ibu gambarkan di depan. Bu, otot polos. Ya, silakan dilihat. Berisi 1, berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. Nah, dan otot jantung? Otot jantung berbentuk seperti lurik yang bercabang-cabang, jumlah intinya banyak. Ya, bagus. Dan otot lurik? Otot lurik sel berinti banyak, berbentuk silindris. Ya, bagus sekali. Nah, untuk kesimpulan kita pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem jenis-jenis otot yang telah disampaikan oleh Lilet tadi. Nah, otot yang pertama yaitu otot polos, yaitu biasanya terletak pada organ pencernaan. Biasanya otot polos ini dia memiliki ciri-ciri berbentuk seperti gelondong dan intinya itu berada di tengah dan bekerja secara tidak sadar. Nah, selanjutnya yaitu otot jantung atau otot jantung ini adalah otot yang terletak pada organ jantung kita dan berbentuk seperti silindris bercabang dan intinya banyak dan terletak di antara ruas-ruasnya. Nah, selanjutnya yaitu ada otot lurik atau dikenal dengan otot rangka ini. Otot adalah jenis otot yang memungkinkan untuk jika ia berkontraksi maka akan menghasilkan gerakan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, melakukan seperti yang kita lakukan sekarang, seperti ibu memegang spidol, ibu menulis, seperti anak-anak ibu duduk dan lain sebagainya. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih diragukan mengenai materi tentang otot sebelum kita lanjut ke komponen yang ketiga yaitu mengenai sendi?
Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya anak-anak ibu sudah paham akan materi ini. Tapi untuk minggu depan kita lanjutkan, kita review terlebih dahulu dua materi yang telah ibu sampaikan, yaitu materi tentang rangka dan tulang dan otot. Yang telah materinya pun juga ibu bagikan di Google Classroom, silahkan baca. Nanti ibu akan mengadakan kuis kecil-kecilan dan selanjutnya kita akan lanjut pada materi sendi. Nah, untuk materi sendi ini dibaca-baca dulu ya. Materinya juga sudah ibu share di Google Classroom. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, ibu cukupkan sampai di sini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Boleh kormain, Bu. Selamat istirahat. Iya, Bu.